Hi everyone, it's me Saskia, and let's get know more for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ayu Putri, nomor absen 35 dari kelas 10-4. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis data. Kira-kira kalian udah tahu belum tentang analisis data? Kalau belum tahu, yuk simak video ini lebih lanjut. Pengenalan perkakas analisis data. Data menurut Nuzula Agustina adalah informasi tentang peristiwa berulang yang mencangkup angka, fakta, gambar, tabel, grafik, kata, simbol, dan sebagainya. Untuk mengungkapkan pemikiran situasi dan objek. Dalam menganalisis data, terdapat berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan tool milik Google, yaitu Google Kolaborasi. 1. Google Kolaborasi. Google Kolaborasi merupakan produk Google yang digunakan untuk menulis serta mengetik program. Biasanya Google Kolaborasi digunakan untuk profesi yang pekerjaannya membutuhkan coding environment seperti programmer, developer, atau software engineer. Produk keluaran Google ini dikhususkan untuk mengolah berbagai macam data menggunakan bahasa pengantar R dan Python. Google ini digunakan secara online, yang artinya berhubungan dengan internet. Langkah-langkah menggunakan Google Kolaborasi. 1. Setelah memilih akun, masuk ke alamat tersebut. 2. Lakukan sign-in menggunakan akun Google atau email. 3. Pilih New Notebook untuk membuat catatan baru. Keempat, selanjutnya Anda dapat mulai menggunakan Google Kolaborasi. Contohnya, ketik kode program seperti berikut. 5. Lakukan pengujian kode program tersebut dengan menekan rangkel bulat dan segitiga. Rangkel letaknya di pojok kiri area konten notebook. Jika berhasil, akan muncul output sampai dengan tersebut. 2. Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, machine learning, dan pengembangan perangkat lunak. Python baik dipelajari bagi para pemula yang belum pernah mencoba pemrograman. Dapat memulai Google Kolaborasi. Aturan penulisan bahasa pemrograman Python. A. Penulisan statement. Statement merupakan instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Penulisan statement pada Python tanpa ada titik atau titik koma. B. Penulisan string. String adalah teks atau kumpulan dari karakter. Dalam bahasa pemrograman, biasanya string ditulis menggunakan tanda petik, baik petik tunggal maupun petik ganda. Penulisan tanda petik digunakan untuk data string, nilai alfanumerik, dan tanda baca yang tidak memiliki nilai aritmetika. Contohnya string 4 ditambah string 6, hasilnya 46. C. Pemberian nilai data assignment. Assignment adalah pengisian atau pemberian nilai data. Cara menuliskan assignment dengan menyediakan sebuah nama variabel yang kemudian
diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. D. Banyak nilai untuk satu variabel array. Array membuat sejumlah data dengan tipe data yang sama. Penulisan array pada Python dapat disatukan dengan tanda kurung siku. E. Pengulangan loop. Proses pengulangan pada Python salah satunya menggunakan form. Perulangan pada form digunakan dengan menyertakan sebuah variabel untuk menelusuri setiap elemen di dalam variabel yang diberikan. Setelah perintah ini, penulisan perintah for perlu diakhiri dengan titik 2. Selain menggunakan perintah for, pengulangan pada Python juga menggunakan perintah while. F. Try expect. Try expect digunakan untuk menangani error atau eksepsi. Kondisi ini terjadi ketika kita mungkin menemukan error atau kesalahan dalam menjalankan kode. Bagian try digunakan untuk mengeksekusi dan menangani error tersebut. Ketika kode pemrograman sudah dijalankan, akan muncul hasil pemrosesan data yang membagi bilangan dan mencetak hasil pembagiannya. Selain itu, akan ada pemrosesan data yang tidak mencetak bilangan, tetapi besan bukan bilangan. Blok perintah try export menggur termasuk dalam perintah percabangan. Selain itu dapat menggunakan perintah if dan if else. G. Library pustaka kode. Library berisi kumpulan kode yang menyediakan fungsionalitas tertentu untuk digunakan dalam aplikasi lain. Library terdiri atas beberapa modul dan pack yang bekerja bersama untuk menyediakan sekumpulan fungsionalitas. Keberadaan library memudahkan analis dalam menggunakan kode yang telah ditulis dan diuji sebelumnya, sehingga tidak perlu menulis kode dari awal untuk tugas-tugas umum. B. Koleksi data dan visualidata. Google Kolaborasi tidak hanya memfasilitasi program Python. Dalam Google Kolaborasi juga dapat melakukan proses analisis data, yaitu koleksi data dan visualisasi data. 1. Koleksi data. Istilah koleksi data dikenal juga dengan nama web scraping. Web scraping merupakan proses pengumpulan data dan informasi dari sebuah website secara otomatis dari spesifik. Spesifik artinya data yang diambil hanya di bagian tertentu saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua halaman web dapat dilakukan web scraping. Biasanya halaman web yang dilakukan scraping adalah halaman web yang dibuat dalam bahasa Markdown, XHTML atau HTML. Proses web scraping dapat menggunakan bahasa pemrograman Python. Tahap proses web scraping. Tahapan awal dimulai scraping dengan proses parsing. Pada tahap parsing diawali kode program dari sebuah halaman website secara utuh dalam bentuk HTML. Setelah itu, kode HTML tadi diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja. Data ini diambil dari data mentah HTML yang utuh sebelumnya. Bentuk keluarannya masih berupa daftar atau array, teks yang mungkin masih sulit dibaca. Supaya mudah dibaca, data tersebut harus ditampilkan secara tertata. Caranya melalui proses framing atau membingkai data. Proses membingkai data
Ini nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Langkah-langkah melakukan koleksi data dan visualisasi data di Google Kolaborasi. A. Membuka Google Kolaborasi. B. Membuat notebook baru dengan cara klik New Notebook. C. Menginstal library yang dibutuhkan. D. Library yang umum digunakan. NumPy untuk operasi numerik. Plotly untuk visualisasi interaksi. E. Import library. Setelah memastikan sebuah library terinstal, langkah berikutnya mengimpor library tersebut ke dalam notebook. F. Koleksi data. Dapat dikoleksi dari berbagai sumber seperti file, CSV, API, web scraping, atau database. Visualisasi data. Data hasil scraping sebelumnya telah ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut merupakan bentuk umum dari visualisasi data. Terkadang tampilan data dalam bentuk tabel kurang bisa dimengerti. Oleh karena itu, analisis data dapat ditampilkan dengan mengubah data tekstual menjadi data visual. Bentuk visualisasi data dapat berupa bentuk diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis.